Saat ini kita akan membahas tentang tips bugar selama Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah 2 kali membahas persiapan Ramadan, apa yang harus kita lakukan. Nah, sesi ini khusus kita membahas tentang bagaimana kita tetap bugar di Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, ini episode ke-101, tips bugar berpuasa. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu bugar? Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu luar biasa ya. Ramadan itu nanti akan berlangsung selama sebulan penuh. Ya. Sehingga kita perlu mempersiapkan kontinuitas amalan, sehingga seluruh Ramadan itu kita bisa melakukan amalan terbaik. Oleh karena apa? Oleh karena amalan Ramadan itu lipat-lipat, ya, berlipat-lipat dibandingkan amalan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai kita itu begitu semangat di awal, nanti di akhir kehabisan tenaga. Kita perlu bugar, ya, dan amalan Ramadan itu sebenarnya merupakan amalan ideal sepanjang masa. Jadi kalau kita bisa menciptakan suasana Ramadan di bulan-bulan setelah Ramadan, maka kita akan mendapatkan amalan-amalan terbaik sepanjang masa. Sehingga kita perlu bersiap diri, menjaga sepanjang Ramadan itu kita dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang bugar. Oleh karena kita akan melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Apa saja amalan Ramadan itu? Ya, ada waktu malam, ada waktu siang. Nah, di waktu malam ini, Bapak-Ibu sekalian, kita awali dengan pergantian siang dengan malam, itu kita melakukan buka puasa. Nanti setelah buka puasa, kita melakukan sholat maghrib. Idealnya dilakukan secara berjamaah di masjid. Biasanya setelah itu makan malam. Lanjut, sholat isya berjamaah juga di masjid. Ada yang kemudian melanjutkan qiyam lail, ya. Ada yang qiyam lailnya pada sepertiga malam terakhir. Kita juga biasa melakukan kegiatan belajar atau membaca, istirahat, tidur, ya. Tadarus Quran, iktikaf, sahur. Ini aktivitas yang rutin akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan ini menjadi aktivitas ideal juga di luar bulan Ramadan kalau ini bisa menjadi pola harian kita. Jadi katakanlah buka puasanya itu tidak setiap hari kalau di luar Ramadan, mungkin mengambil Senin Kemis atau Daud atau Ayamul Bid. Ya. Tapi sholat maghribnya berjamaah, kemudian sholat isya-nya berjamaah, ya. Kemudian kita melakukan belajar, membaca, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya, tadarus Al-Quran. Ya. Ini merupakan amalan-amalan yang luar biasa. Nah, bagaimana ini sepanjang Ramadan itu bisa kita lakukan, sehingga perlu untuk apa? Untuk bisa bugar sepanjang Ramadan. Nah, saya memberikan tip, ya. Beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menata nutrisi kita. Bagaimana nutrisi asupan kita itu oke, sehingga cukup untuk melakukan aktivitas. Nah, tentu nutrisi ini ada beberapa prinsip-prinsip yang insya Allah nanti Dr. Mukhlis akan bisa menyampaikan. Ya. Yang penting nutrisi itu cukup, halal, dan thayyibah. Kemudian menata aktivitas. Bagaimana aktivitas kita tata sedemikian rupa, sehingga aktivitas kita itu aktivitas antara apa yang kita lakukan itu sesuai dengan
irama sirkadian. Nah, ini irama sirkadian kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Aktivitas kita sesuaikan dengan irama sirkadian. Irama biologis tubuh kita sepanjang siklus 24 jam, bagaimana kita bisa menatanya dengan baik. Kemudian menata istirahat. Nah, istirahat ini kita tata ya sehingga kita bisa beristirahat pada waktu di mana seharusnya kita istirahat. Itu juga sesuai dengan irama sirkadian. Di Sabtu yang lalu kita membahas istirahat ideal ya, itu adalah akhir sepertiga malam awal sampai sepertiga malam tengah. Itu waktu yang ideal untuk istirahat. Sampai ketika hormon melatonin itu mulai turun grafiknya, hormon kortisol mulai naik, ya, itu saatnya kita bangun. Ya, sehingga ini kita menata istirahat pada jam-jam itu. Nah, istirahat ini kalau bisa kita tata dengan baik, nah kita akan mendapatkan recovery tubuh kita dalam kondisi yang sangat optimal. Ini salah satu rahasia penting untuk bugar adalah bagaimana istirahat kita optimal. Allah menetapkan waktu istirahat itu malam. Nah, dan malam berdasarkan irama sirkadian waktu istirahat kita akhir sepertiga malam awal, kurang lebih ya jam 9 jam 10 sudah mulai berangkat tidur sampai sebelum sepertiga malam akhir. Ya kurang lebih jam 2, jam 3 ya, itu adalah saat kita bangun untuk melakukan aktivitas-aktivitas kembali karena sudah di-backup dengan adanya hormon kortisol yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah berpikir positif. Nah, kalau kita bisa berpikir positif, wah itu hormon kebahagiaan kita ya, itu akan meningkat. Nah, kalau hormon kebahagiaan meningkat, kondisi tubuh kita juga akan menjadi baik. Ini beberapa tip yang mudah-mudahan nanti Dr. Mokhlis bisa mengelaborasi lebih lanjut. Ini ada hadis yang menarik terkait dengan sahur dan iftar buka. Ya. Bahwa umat Nabi Muhammad itu senantiasa dalam keadaan baik selagi menyegerakan buka dan mentakhirkan sahur. Jadi bukanya itu begitu maghrib itu segera berbuka dan sahurnya itu dekat-dekat waktu subuh. Ya, jadi sudah mendekati subuh. Ini akan menjaga dalam keadaan yang baik. Tentu ya dengan pola nutrisi yang baik juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siang Ramadan ini juga banyak amalan-amalan yang luar biasa. Kalau ini kita lakukan, luar biasa sekali. Mulai dari subuhnya berjamaah di masjid, kemudian ada iktikaf, ada kegiatan pengajian Ramadan biasanya banyak tadarus Al-Quran, ada sholat subuh, belajar, sholat duhur di masjid, sholat asar berjamaah di masjid. Ini juga merupakan aktivitas-aktivitas yang memerlukan energi, memerlukan kondisi yang fit sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Sebab puasa itu bukan berarti di siang hari kita gunakan untuk banyak-banyak tidur, tetapi puasa kita tetap dituntunkan untuk melaksanakan aktivitas harian secara normal. Oleh karena itu kita perlu menyesuaikan. Oleh karena itu Bapak sekalian, bagaimana kita bisa bugar? Tetap sama rumusnya, menata aktivitas kita sedemikian rupa sehingga kita tidak kehabisan tenaga di waktu pagi. Sehingga siang dan sore kita masih bisa beraktivitas dengan bugar. Karena kegiatan-kegiatan kita cukup banyak. Nah, kalau misalnya di malam hari tidur kita, ini kan tidur sesuai dengan Quran surat Muzammil itu kan nisfahu, separuh malam.
kurang lebih 4,5 jam. Nah, itu waktu malam kita cukup mengambil tidur 4,5 jam sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau lebih 6 jam itu ya sangat cukup karena lebih dari separuh malam. Separuh malam itu kurang lebih berlangsung sekitar 4,5 jam itu separuh malam. Ya. Kalau kita 6 jam berarti lebih dari separuh malam. Nah, kalau itu dirasa kurang, maka kita bisa mempersiapkan juga istirahat di siang hari. Ya, di siang hari. Siang hari itu Rasulullah itu menuntunkan adanya tidur yang disebut dengan kailullah. Ya, kailullah itu tidur sejenak kira-kira ba'da zuhur ya beberapa saat. Ternyata itu merupakan tidur yang bagus ya di siang hari. Ya. Jadi kalau misalnya malam dirasa belum cukup, bisa mempersiapkan ya tidur di siang hari sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah ya. Ya tidak usah lama-lama ya. Yang penting kita tertidur ya. Nah, kemudian untuk menguatkan supaya malam kita bangunnya akan lebih baik, lebih kuat ya. Dan berpikir positif itu juga menjadi salah satu kekuatan untuk kita bisa tetap dalam keadaan bugar ya. Karena berpikir positif itu menjamin ya hormon kebahagiaan kita itu tetap dalam kondisi yang optimal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, ini kegiatan-kegiatan amalan puasa yang begitu padat, kalau kita tidak siapkan dengan fisik yang juga baik, maka agak sulit kita bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Kita di masyarakat sering mendapati kegiatan-kegiatan, ya misalnya tadarusan habis Isya itu sampai tengah malam, ya sampai tengah malam. Nah, mungkin lebih dari tengah malam. Nanti tidurnya sedikit sekali, sahur. Siang nggak bisa apa-apa. Nah, kalau bisa Ramadan itu kita membuat pola hidup kita yang itu juga kita laksanakan nanti di luar Ramadan. Sehingga kita tidak perlu tadarus sampai tengah malam karena itu adalah saat yang terbaik untuk apa? Untuk istirahat. Nah, tadarusnya kalau mau nanti sepertiga malam akhir itu akan menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, secara garis besar bagaimana kita bisa bugar, ya. Insya Allah nanti akan diberikan insight yang berbeda, perspektif yang berbeda oleh Dr. Mokhlis Ahsan Uji. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Agus. Ya, matur nuwun Dokter Agus apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Dokter Agus nih. Kadang-kadang memang kita kayak gini ya Dok. Kalau mau Ramadan itu semua kegiatan maunya sebelum masuk Ramadan atau nanti setelah Lebaran kayak gitu. Jadi kadang-kadang pekerjaan harus kita selesaikan sebelum Ramadan atau nanti setelah Lebaran. Jadi sepertinya Ramadan ini mau santai-santai kayak gitu. Ternyata tidak. Apa yang disampaikan Dokter Agus, kita tetap bisa menjalani semua aktivitas dengan cara pengaturan yang sebaik-baiknya. Nah, dokter yang kedua, narasumber kita yang kedua, beliau ahli di bidangnya dan akan memberikan lebih banyak lagi keyakinan kita bahwa kita tetap bisa bugar selama bulan Ramadan. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. Mokhlis Ahsan Uji Sofro, SPPD, KPTI, MKM, Finasim. Beliau adalah seorang klinisi tapi juga seorang akademisi yang concern di dalam sebagai konsultan tropik infeksi. Saat ini aktif dalam karya-karyanya, dalam kegiatannya, dan dalam aktivitas-aktivitasnya adalah dalam hal pencegahan penyakit infeksi dan resistensi dari penggunaan antibiotik. Beliau juga sangat aktif di dalam pencegahan dan pemberantasan serta pengobatan dari HIV/AIDS. Beliau lulusan dokternya dari kedokteran UGM
kemudian spesialis beliau ambil dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, konsultan penyakit tropik infeksi, PB Papdi, Finasim, PB Papdi juga, kemudian program S3 beliau juga di UGM, kembali ke UGM lagi, dan kemudian juga ada Magister Kesehatan Masyarakat yang diambil atau diluluskan dari Undip, Fakultas Kedokteran Undip. Sekarang beliau tinggal di Semarang. Assalamualaikum Dr. Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Mukhlis sudah bergabung bersama dengan kita dalam seri 101 Golden Habit Forum. Monggo dokter, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih Dr. Agus Sukoco kesempatan pada kami untuk sharing tetap puasa. Dr. Eko Rini selaku moderator. Jadi puasa diwajibkan bagi yang beriman dan sehat ya. Karena disampaikan oleh Dr. Agus Sukoco, berpuasa sudah terbukti bisa memberi manfaat menyehatkan bagi tubuh kita. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, pasien dengan kondisi khusus, diabetes mellitus misalnya, puasa sebetulnya tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab puasa yang awalnya untuk ibadah malah memberi dampak buruk bagi diabetesi. Demikian pula dengan ibu hamil dan seterusnya. Untuk diabetes tipe 2 yang ingin berpuasa sebaiknya diskusi dengan dokter yang merawat karena kita setiap bulan sudah selalu berkomunikasi. Hal ini untuk menghindari timbulnya efek samping penyakit diabetes atau obat antidiabetes yang dikonsumsi. Karena beberapa pasien diabetes kami hipoglikemi dengan berpuasa malah masuk ke UGD harus disuntik dextrose 40%. Fisiologi puasa itu sebetulnya Allah mengatur luar biasa selama 1 bulan penuh. Puasa oleh Allah ini tidak 1 tahun, tidak 2 bulan, tapi kok 1 bulan. Ternyata kalau dilihat hari pertama, kedua kita puasa, gula di dalam darah menurun, jantung palpitasi, glikogen, cadangan energi kita itu di samping ada di hati, di otot-otot, mulai ditarik keluar. Karena selama habis imsak sampai dengan maghrib kita tidak makan. Sehingga makanan yang masuk sebetulnya kalau diolah itu sampai 8 jam ya. Jadi kalau kita sahur jam 4 pagi, maka makanan yang kita masukkan diolah sampai jam 12 siang. Nah, setelah jam 12 tubuh kita nggak mendapatkan makanan apa-apa, maka tubuh melakukan pembongkaran cadangan-cadangan energi yang ada di otot-otot kita, lemak-lemak yang di perut maupun yang di dalam hati. Lalu hari ketiga sampai ke-7, Bapak Ibu sekalian, ternyata lemak yang dipecahkan tadi menghasilkan tenaga, gliserid ke gliserol, lalu proses detoksikasi mulai jalan. Nah, di hari ketiga dan ke-7 kita berpuasa Ramadan, sel darah putih yang menjadi komandan untuk mengatasi kalau ada invasi makhluk halus ke dalam tubuh kita. Mikroorganisme itu kan makhluk halus ya, virus, bakteri, jamur, protozoa, antigen lain yang tidak terlihat. Leukosit bekerja dengan lebih bagus masuk hari ketiga sampai hari ke-7. Karena jumlah leukosit yang lama itu akan mengalami proses mematikan diri lebih bagus dengan berpuasa. Regenerasi sel leukosit menjadi lebih baik lagi. Di hari ke-8
sampai hari ke-15 yang masuk fase 3 di bulan Ramadan, itu ternyata proses detoksifikasi untuk sel-sel yang mati. Di dalam tubuh kita itu ada jam beker untuk masing-masing sel. Misalnya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ya, itu selama 90 hari dia bekerja, nanti akan mengalami apoptosis, mematikan diri. Nah, ketika mematikan diri itu akan menghasilkan debris sel-sel mati yang harus dikeluarkan dengan baik. Jika kita tidak berpuasa, proses itu agak terlalu rumit. Tapi dengan berpuasa menjadi lebih bagus. Kalau kita ada luka, dengan menjalankan ibadah puasa, ternyata proses penyembuhan luka itu lebih mudah berlangsung. Nah, pada fase ini, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata justru tenaga yang dihasilkan oleh kita yang berpuasa di hari ke-8 itu sudah kembali pulih. Yang tadinya lemes kita bekerja sudah seperti biasa saja. Seperti yang diingatkan oleh Dr. Eko ini, bulan Ramadan sebetulnya bukan bulan untuk istirahat, tapi justru kita bisa meningkatkan speed pekerjaan kita, prestasi kerja kita justru di bulan Ramadan. Karena apa? Fisik dan mental kita sudah dibuat oleh Allah mulai fresh di hari ke-8. Hari ke-16, badan kita sampai hari ke-30 itu sudah seperti running well. Jadi kualitas-kualitas sel-sel tubuh, sel-sel imun, sel-sel untuk pencegahan, maupun sel-sel yang berjuang untuk mematikan kalau ada mikroorganisme yang masuk ke tubuh kita, sudah sangat optimal hari ke-16 dan 30. Dan ketika bulan Syawal masuk, hari raya masuk, kita udah fresh semua secara fisik maupun secara mental. Dan kalau diridhai oleh Allah, disitulah kita menjadi insan yang takwa. Insan yang takwa adalah insan yang berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah, tapi fisiknya prima, mentalnya prima, otaknya prima. Manfaat puasa bagi tubuh itu luar biasa. Dengan menahan lapar dan haus di bulan Ramadan, kita ini akan memperoleh satu, banyak pahala. Yang kedua, tubuh dan fisik dan mental kita menjadi optimal mulai dari otak. Ternyata kalau ujian dilangsungkan di bulan puasa, beberapa penelitian menunjukkan hasil akhirnya jauh lebih bagus daripada dilakukan di luar bulan puasa. Jantung, beberapa studi mengatakan pasien yang berpuasa di bulan Ramadan sebelum dan sesudah Ramadan, sebelum dilakukan ekokardiografi dan treadmill, setelah Ramadan dilakukan ekokardiografi dan treadmill ulang, ternyata kualitas kerja jantung sangat jauh berbeda, lebih prima setelah Ramadan selesai. Ginjal juga demikian. Studi-studi menunjukkan bahwa ginjalnya orang yang berpuasa fungsinya lebih bagus karena prostaglandin yang dihasilkan yang memacu fungsi kerja sel darah merah dan sel-sel lain menjadi lebih prima. Paru-paru apalagi, Masya Allah. Salah satu organ vital kita adalah paru-paru. Nuwun sewu, beberapa teman sejawat kami kemarin atas izin Allah, jam bekernya memang harus selesai pada waktu COVID. Akan tetapi sebetulnya pada orang-orang yang berpuasa, paru-paru ini walaupun ada COVID, itu respon reaksi inflamasinya tidak berlebihan. Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang berpuasa Senin Kemis, dibandingkan yang tidak berpuasa Ramadan dan Senin Kemis. Sel epitel paru, kalau ada COVID masuk, itu akan memberikan reaksi inflamasi, peradangan.
pada orang-orang yang tidak menjalani puasa Senin Kemis, tidak menjalani puasa Ramadan, itu respon inflamasinya cenderung berlebihan. Sehingga baru mendapat virus COVID sedikit saja, sudah mengalami sesak napas yang berlebihan. RR langsung 30 kali. Laju pernafasan 30 kali per menit, padahal normalnya 20. Sementara orang yang sehat, yang berpuasa dengan baik, RR-nya hanya 22 atau 24. Tidak perlu oksigen tambahan, cukup istirahat di rumah. Lambung apalagi, lambung dan usus. Masya Allah, setiap hari kita itu tidak pernah matur nuwun kepada lambung dan usus kita, selalu membebani dengan makanan-makanan yang luar biasa enak, terutama kalau mendapat makanan gratis, diundang makan. Coba kalau kita jagong manten, itu panitia itu berharap kita yang jagong manten itu disediakan pondok, itu cukup 1 pondok saja. Tapi saya pribadi maupun panjenengan, kalau jagong manten kok cenderung muter dengan alasan silaturahmi. Diicipi semuanya. Padahal kemampuan lambung dan usus kita kan ada batasnya. Nah, ketika kita berpuasa, itu lambung dan usus diberi kesempatan melakukan kerja yang tidak dipaksakan. Yang biasanya pagi, siang, malam makan, ini hanya pada waktu sahur dan pada waktu buka. Itu pun sahur kadang tidak terlalu banyak karena ngantuk. Buka dianjurkan oleh Mas Agus Sukoco, jangan langsung makan besar, tapi makan kecil dulu, kurma dulu. Jadi tidak langsung mendadak bekerja kaget. Sehingga fungsi lambung dan usus yang melakukan resorpsi atau penyerapan racun-racun yang masuk ke makanan kita, kan selalu sebetulnya kalau kita tuh jajan di, maaf ya, di Semarang ada mbok sador, pecel yang di Simpang 5, itu sebetulnya yang menyebabkan enak karena di tepi jalan, dapat CO2, dapat bakteri, dapat jamur, enak. Karena mbok sador pernah mencoba buka di kios yang steril, ternyata yang membeli berkurang jauh. Begitu kembali ke tepi jalan yang banyak debu dan seterusnya, laris. Karena apa? Protein dari mikroorganisme membuat sedep. Nah, jadi racun-racun yang masuk ke tubuh itu oleh lambung dan usus langsung ditangkap, diresorpsi, diserap untuk dialurkan ke aliran darah, dikeluarkan lewat pipis. Pipis kita pesing, dikeluarkan lewat kita berbau tidak enak, amonia, dan seterusnya. Dengan berpuasa ternyata lambung dan usus kita bekerja lebih optimal. Dan untuk sendi-sendi, Bapak Ibu sekalian yang mengalami osteoartritis, radang pada sendi lutut, dan sendi-sendi lainnya, ternyata dengan berpuasa meningkatkan kemampuan sel di daerah sendi-sendi itu. Jangan lupa, terjadinya osteoartritis sebagian karena invasi atau serangan dari mikroorganisme yang ikut aliran darah lalu mandek berhenti di daerah sendi itu. Terjadi peradangan yang berlangsung terus-menerus akan menyebabkan osteoartritis radang sendi, menyebabkan encok dan seterusnya. Dengan berpuasa, kemampuan mengatasi bakteri yang masuk ke dalam sendi itu lebih bagus. Dengan demikian, apa toh yang terjadi pada saat puasa? Membersihkan racun, mengistirahatkan sistem pencernaan, mengatasi peradangan, mengurangi gula darah yang beredar di seluruh tubuh yang menyebabkan aterosklerosis, pengerasan dari pembuluh darah yang ujung-ujungnya meningkatkan tensi, ujung-ujungnya meningkatkan serangan jantung, membantu mengatasi kegemukan jelas. Jadi, walaupun istilah Syawal adalah peningkatan, tapi pada pasien yang berpuasa Ramadan terjadi penurunan berat badan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan imunitas kekebalan tubuh
akibat sel leukosit, sel darah putih berfungsi bekerja sangat prima. Nah, sekarang kita lihat kondisi khusus ya, karena beberapa di antara kita dititipi Allah dengan diabetes. Pasien-pasien diabetes boleh berpuasa kalau memiliki risiko rendah, kondisi tubuhnya sehat, karena diabetesnya terkontrol dengan diet serta konsumsi obat-obatan. Apalagi HbA1c, pengendalian gula darah selama 3 bulan kurang dari 7%. Kadang-kadang kita sebagai pasien diabetes bangga, dok, gula darah saya terkontrol, kurang dari 200 terus. Tapi ketika kami periksa hemoglobin A1C-nya lebih dari 10, ibu kok HbA1c-nya lebih dari 10 gimana? Iya dok, saya kalau mau kontrol ke dokter Muklis 1 minggu terakhir makan saya kendalikan. Sehingga ketika cek gula terkontrol untuk membahagiakan dokternya. Lebih toh, wong mengendalikan gula kok untuk membahagiakan dokter. Ketika kita lihat HbA1c lebih dari 10. Kalau kurang dari 7, monggo berpuasa. Kalau HbA1c-nya mulai 8 atau 9, boleh berpuasa, tapi hati-hati. Nah, kalau HbA1-nya 8 sampai 10, atau malah lebih dari 10, sebetulnya masih tetap dibolehkan puasa kalau gula darah puasa dan gula darah sebelum puasa itu, sebelum puasa, 150 sampai 300. HbA1-nya sekian, ada komplikasi mikro dan makrovaskuler karena ada hipertensi, ada penyakit jantung iskemik, usia 75 tahun, ini boleh tidak berpuasa. Memiliki risiko tinggi, demensia, gagal jantung, stroke, kanker, ya ada hipertensi tapi tidak terkontrol, sebaiknya diabetesi tidak puasa ya. Dan sebaiknya direkomendasikan untuk malah tidak berpuasa kalau gula darahnya lebih dari 300, HbA1c lebih dari 10, hipoglikemi, gula berat sampai 70 sampai 60, gula darah sewaktu 3 bulan terakhir dan berulang, boten puasa mawon. Ada penyakit akut, sedang hamil, menjalani dialisis, dan penurunan pengobatan yang mempengaruhi daya ingat, sebaiknya direkomendasikan tidak berpuasa. Hal lain yang perlu diperhatikan, pengidap diabetes dianjurkan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang menghasilkan energi secara lambat ya, gandum, kacang, nasi saat sahur dan berbuka. Porsi makan juga disesuaikan ya, 50% saat sahur, 40% saat berbuka, dan 10% di malam hari setelah tarawih. Jadi setelah tarawih, Bapak dan Ibu sekalian yang ada diabetes masih boleh cemilan kecil. Sekarang bagaimana bagi pasien gangguan asam lambung, dokter, saya itu suka minum promah, ini puasa Ramadan ragu-ragu dok, kuat nggak ya dok? Sebetulnya bagi pasien yang ada asam lambung, 70% disebabkan oleh masalah psikis, hanya pikiran, 30% karena faktor dari somatik dari tubuh kita sendiri. Ada beberapa makanan yang akan menaikkan asam lambung, mohon diperhatikan, soda, bagi yang selalu minum maaf ya, 7-Up dan seterusnya itu, tomat, bawang, makanan pedas. Aduh, kalau dari Padang tuh enak banget dapat keripik balado ya. Makanan berlemak tinggi, gorengan. Aduh, saya kalau buka puasa bersama kok selalu yang dituju bakwan, enak banget ya, no lombok. Itu gorengan padahal memacu asam lambung. Makanan dan minuman berkafein, coklat, kopi, teh. Bapak Ibu sekalian, di luar negeri orang memberi kopi itu 1 sloki kecil loh. Panjenengan kalau ke Mekah, ke Madinah, atau ke Masjidil Aqsa selalu ada yang menawarkan kopi itu 1 sloki. Sementara di kita kalau ngopi ya sebaiknya sak gelas begini ya. Udah gitu gulanya banyak sekali. Kalau di luar negeri kopi itu pahit karena kita memang mau minum kopi, bukan minum gula dalam kopi. Sitrus berbagai macam jeruk ya sebaiknya dicipi. Kalau kecut diberikan ke orang lain, kalau manis kita
konsumsi. Nah, banyak ibu hamil yang menanyakan kepada kami, "Dok, saya pengen puasa. Gimana ya, Dok?" Monggo, silakan. Karena ibu hamil yang tidak boleh puasa itu hanya ada hiperemesis gravidarum, mual, muntah, tidak terkendali sampai 3 kali sehari, terutama yang trimester pertama, 3 bulan pertama. Dan kalau ada hiperemesis gravidarum, jangan puasa dulu ya. Atau ada perdarahan saat hamil akibat placenta previa. Jadi yang namanya plokento, ari-ari kok letaknya di bawah, atau komplikasi kehamilan lainnya. Mengalami kelahiran prematur, kontraksi terus-menerus sebelum waktu bersalin, ya jangan puasa. Hamil kembar, karena ibu hamil itu yang hamil kembar itu membutuhkan nutrisi untuk lebih dari 1 bayi. Mengalami komplikasi kehamilan. Ada hipertensi, ada diabetes saat kehamilan. Beberapa pasien ibu hamil itu tidak ada DM, tapi kok gulanya jauh lebih tinggi, namanya diabetes gestasional. Hamil dengan asma, jangan. Preeklamsi juga jangan. Tekanan darah tinggi. Nah, sekarang menguatkan kembali yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukoco, bagaimana tetap bugar saat berpuasa. Sahur. Makan yang benar saat sahur itu, tolong perhatikan asupan nutrisi seimbang. Ada karbohidrat kompleks, serat, tapi juga ada protein. Kami kurang setuju kalau ada teman yang sahurnya hanya ayam tok, daging tok, tidak ada karbohidratnya. Sebaiknya tetap harus seimbang. Konsumsi makanan boleh beras merah, gandum, atau oat, ya, oat yang membuat kenyang lebih lama kan ini. Makanan berserat tinggi. Kurma itu seratnya tinggi, sangat membantu peristaltik kerja usus. Biji-bijian, kentang, sayuran, hampir semua buah, terutama aprikot, plum, pepaya, dan pisang, itu berserat tinggi. Asupan protein bisa dari telur, keju, yogurt, daging rendah, lemak. Ini menambah energi sepanjang hari. Karena lemak kalorinya 9. Kalau karbohidrat kan kalorinya 4. Kecukupan cairan, Dr. Agus Sukoco tadi mengingatkan kita jangan sampai kekurangan cairan loh pada waktu puasa. Karena sebetulnya kalau berat kita adalah 100 kilo, maka 60 kg di tubuh kita isinya air tok. Sel-sel itu, di dalam sel itu isinya air. Terdiri air, jadi kita membutuhkan jumlah yang sama dengan air yang terbuang saat berpuasa. Minum tuh 8-12 gelas air putih, tapi pengalaman kita minumnya cuman pada saat sahur 1 gelas, pada waktu buka puasa 1 gelas, sangat kurang loh itu, sehingga tidak fit saat puasa. Hindari kafeinnya, pasalnya kafein itu bersifat diuretik. Kalau kita sahur dengan kopi, nanti pada waktu puasa pengen pipis terus, lebih sering buang air kecil, sehingga cairan tubuh kita akan cepat hilang. Coba ya, mengurangi minuman berkafein secara berlebihan, sehingga menghindari dehidrasi. Boleh ngopi, 1 seloki. Makan secukupnya. Waktu paling dinantikan akan waktu berbuka puasa, sehingga kalap toh ketika menyantap. Kami kalau ke pasar itu beli jajan pasar yang lengkap sekali untuk buka. Setelah buka, yang dimakan cuma 1 tok. Langsung makan banyak, perut kembung, begah. Makan secukupnya saat berbuka puasa agar dan bertahap ya. Saat berbuka makanlah makanan yang ringan, salad buah, es buah, kurma, air putih. Baru setelah sholat makan besar. Tapi di awal-awal kami pribadi ya, aduh ini puasa pertama rasanya pengen langsung makan besar ya. Kurangi makanan berminyak Bapak Ibu sekalian. Menu gorengan untuk berbuka puasa itu menggoda sekali. Ada baiknya sih menghindari segala bentuk makanan yang digoreng dengan minyak dalam jumlah banyak. Bolehlah bakwan 1 ya. Akan meningkatkan risiko menaikkan kolesterol tubuh kan. Padahal kolesterol itu kalau kelebihan di aliran darah akan dititipkan sebagai plak yang membuat pembuluh darah kita menjadi kaku. Otomatis yang tadinya lentur seperti pentil menjadi seperti sedotan aqua.
untuk mengalirkan darah harus dengan tekanan tinggi. Tensi otomatis naik. Kurangi makanan minuman manis ya Bapak Ibu sekalian. Kurangi minuman dan makanan manis serta produk olahan agar fit saat puasa. Sebetulnya keliru loh mengartikan berbukalah dengan yang manis. Terus minumnya manis sekali. Kolak aja kolak yang manis sekali. Makanan minuman manis memang penting dikonsumsi saat berbuka untuk menormalkan gula darah. Tapi perhatikan dong porsi makanan atau minuman manis yang dikonsumsi. Apalagi jika rasa manis tersebut terbuat dari gula. Gula itu nakal sekali loh bagi tubuh kita. Tapi dibutuhkan seperlunya. Tanpa disadari loh, minuman dan makanan manis yang kita konsumsi selama bulan Ramadan justru menaikkan berat badan. Geplak Bantul itu manis sekali ya. Dulu waktu mahasiswa seneng sekali makan geplak Bantul. Tapi mohon maaf, sekarang kalau dikirimi geplak, makan cukup satu. Menghormati yang mengirimi. Tetaplah olahraga, Bapak Ibu sekalian, karena puasa bukan halangan melakukan aktivitas fisik. Ada teman kami yang tidak olahraga sama sekali selama bulan puasa, tidak renang sama sekali selama bulan puasa. Padahal kan boleh berenang pada saat bulan Ramadan, tapi diatur kalau bisa sih tidak saat pada waktu. Olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang setelah berbuka puasa saat tubuh sudah terpenuhi asupan energinya. Atau olahragalah menjelang buka puasa sehingga ketika haus dul pada waktu saat adzan. Yang ditunggu pada waktu bulan puasa kan Mister Saat toh saat adzan maghrib. Jadi yang adzan maghrib itu saat. Selama 30 menit dengan jalan kaki, bersepeda, jogging, atau latihan lain sesuai kondisi tubuh. Olahraga itu jangan 10 menit, karena kalau 10 menit itu baru memulai pemanasan. Jantung kita baru dipacu. Olahraga yang baik paling tidak 30 menit, karena denyut jantung kita sudah melewati batas 100 kali per menit. Tidur yang cukup, Dr. Agus tadi sudah mengingatkan, jangan tadarus sampai pol di malam hari. Karena selain memperhatikan asupan makanan, pengaturan pola tidur itu penting. Mengantuk selama puasa bukan disebabkan karena tidak makan dan minum seharian loh, tapi karena tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Tubuh kita pengen istirahat tuh paling tidak 4 jam loh. Lah ini kok 1 jam toh, 2 jam. Alasannya apa? Untuk zikir. Boleh, tapi kesempatan untuk tidur jangan dikurangi waktunya. Jika harus bangun pagi, monggo untuk menyiapkan makan sahur, kita tidak boleh begadang untuk keperluan yang tidak penting. Tubuh kita istirahat paling bagus itu jam 00 sampai jam 4 pagi. Pada waktu itu, hati mengolah metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein di jam 00 sampai jam 4 pagi. Menghasilkan hasil metabolisme yang paling banyak di jam 4 pagi. Sehingga kejadian stroke, kejadian akut miokard infark serangan jantung banyak ketika sholat subuh. Karena hasil metabolisme olahan di jam 00 sampai jam 4 paling tinggi di jam 4 pagi. Usahakan tidur lebih cepat dari biasanya ya. Misalnya sudah sholat tarawih, sebab kurang tidur akan mempengaruhi kerja otak. Otomatis menghambat aktivitas. Dan selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang takwa sesuai harapan Allah dan harapan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Muklis, luar biasa apa yang disampaikan tadi bahwa ada rambu-rambunya untuk berpuasa, kemudian mana yang baik itu bisa tidak hanya niat saja ya Dok, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga bahwa puasa kita itu benar-benar membawa barokah bagi kita, kesehatan, meningkatkan kesehatan, tapi juga mendapatkan sebagai catatan amal ibadah kita. Monggo Bapak Ibu, kita masih punya waktu kira-kira 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab, silahkan. Nah, ini di chat ada pertanyaan Dokter Nyun Sewu. Kebiasaan olahraga di pagi hari, ini monggo mungkin lebih
ke Dokter Mukhlis nih, kebiasaan olahraga yang telah dijalani di pagi hari, apakah lebih baik dilanjutkan atau tidak, Dok? Selama tidak menimbulkan haus yang berlebihan, kalau mau dilanjutkan monggo. Kalau yang terbiasa jalan kaki pagi hari, naik sepeda di pagi hari, monggo. Tapi kalau rawan haus, kemudian mengganggu dan terus muka dengan alasan musafir, kan saya naik sepeda sekian kilo dok, musafir loh dok, ya sebaiknya diganti sore hari menjelang buka puasa. Yeah. Ada lagi Jangan terus pertanyaan? istirahat total. Iya. Saya. Oke, yang live dulu ya, pertanyaan live dulu, monggo silahkan dari siapa Ibu? Silahkan. Saya Putri Wahyuneng. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Mukhlis yang sungguh luar biasa materinya. Saya ingin menanyakan dok, bagaimana puasa bagi penderita kanker yang sudah mengalami kanker dalam waktu 5 tahun dan tapi kondisinya insya Allah baik, cuman pernah mengalami anemia, apakah itu dalam puasa diperbolehkan atau bagaimana caranya untuk berpuasa? Terima kasih. Terima kasih Bu. Pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, di mana efek samping kemoterapi adalah mual, muntah, dehidrasi, sebaiknya ditunda dulu karena energi diperlukan untuk mendapatkan respon kemoterapi sendiri itu luar biasa energinya. Tapi kalau Ibu mantan atau survival pasien kanker, sebetulnya Ibu sama dengan saya, sama dengan orang lain yang kebetulan tidak ada kankernya. Jadi sama dengan orang normal Bu, wong itu sudah 5 tahun kok, sudah tidak mengganggu. Sel-sel kanker sebetulnya tamu yang tidak diundang bagi tubuh. Tapi kalau Ibu sudah teratasi, sudah pernah kemo, sudah radioterapi, sel kankernya tuh ada Bu, tapi dia tamu yang sudah sopan, tidak mengganggu, sudah menjadi anggota keluarga tubuh kita. Tidak apa-apa, tetaplah berpuasa walaupun survival kanker. Sama, pasien HIV itu kalau diketahui awal tapi ternyata sedang AIDS, sebaiknya jangan. Tapi ketika sudah terkontrol, jumlah virus sudah tidak terdeteksi, sama dengan kita yang normal, hanya harus minum obat antiretroviral setiap hari, harus berpuasa. Bukan terus, saya kan HIV, mosok puasa dok. Enggak, ya. Oke. Demikian Ibu. Ya, matur nuwun Dokter Mukhlis. Ada lagi pertanyaan, mungkin saya selesaikan yang Dokter Mukhlis dulu ya, Dokter Agus. Silakan, silakan. Tadi dokter menyampaikan puasa yang bagi orang-orang dengan keterbatasan ya, dengan kondisi-kondisi khusus. Nah, ini ada pertanyaan dok, kalau pada anak-anak bagaimana latihan puasa yang aman dok? Anak-anak yang puasa latihan aman itu sebetulnya tergantung dari kondisi anak-anak. Anak-anak yang tidak ada penyakit, tidak ada lupus, bawaan, boleh dilatih sejak kapanpun. SD kelas 1 mau latihan puasa, tapi sebaiknya memang bertahap ya. Puasa beduk dulu, setelah itu kelas 2 puasa asar, kelas 3 puasa penuh. Atau diundur menjadi kelas 3, 4, 5, atau kelas 6, kelas 1 SMP dan seterusnya monggo, tergantung dari pembiasaan yang dilakukan oleh kita. Yang penting mereka harus diajari untuk sahur. Anak-anak kan paling susah. Jadi kita dulang enggak apa-apa sambil merem gitu, pokoknya melebu ya. Yang penting makanan susu harus masuk, telur harus masuk, terus minuman manis harus masuk pada waktu sahur. Jadi sangat kondisional, tergantung bagaimana ibu mendidiknya. Tapi yang jelas sebaiknya jangan langsung full 1 hari, tapi dimulai puasa duhur, puasa asar, puasa penuh. Makatan Ibu. Matur suwun Dokter Mukhlis. Dokter, saya beralih ke Dokter Agus. Dokter, ada pertanyaan, apakah sholat qiyam Ramadan dengan sholat tahajud itu merupakan sama atau hal yang sama? Monggo dokter.
Ya, sholat Qiyamul Lail Ramadan maupun di luar Ramadan itu sebenarnya sama. Hanya di bulan Ramadan, Qiyamul Ramadan itu sejak zaman Sayyidina Umar itu banyak dilakukan secara berjamaah di masjid. Kalau zaman Rasulullah lebih banyak yang tidak berjamaah dilakukan masing-masing. Jadi cara melaksanakan kalau Rasulullah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tetap dilakukan 11 rakaat. Ya, ini sebenarnya sama. Nah, di bulan Ramadan itu sering disebut dengan sholat tarawih. Itu karena dilakukan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu sholat lail atau sholat tahajud. Cara melakukannya sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo yang live dulu, yang pertanyaan. Assalamualaikum. Monggo Waalaikumsalam. Dokter Yusuf ya ini. Nggih, ya. Monggo silakan Dok. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Muklis. Saya dokter paru dari Erlangga. Saya senang mendengarkan tadi Pak Muklis. Ya. Nah, yang olahraga tadi saya ikut komentar. Ya. Saya itu insya Allah sudah umur 76 tahun. Jadi setiap habis subuh saya jalan-jalan 30 menit habis subuh. Pada waktu puasa Pak Muklis, saya tidak berani. Saya ganti olahraga hanya 15 menit sebelum berbuka. Jadi saya mempunyai pattern kalau biasa tidak puasa habis subuh 30 menit itu rutin itu. Habis 1 bulan itu hilang kebiasaan saya pagi karena kalau saya pagi olahraga, waduh, gemeter keringat dingin. Pak Muklis yang terhormat, saya itu aneh. Punya gula kalau orang-orang itu kebanyakan pabrik gula, istilahnya 200, 300. Saya itu justru rendah 100, 110. Pada waktu puasa, saya mempunyai keadaan demikian. Kalau puasa saya sering duduk-duduk di tempat yang ber-AC. Jadi kalau saya gerak, itu rasa terus gemetar. Nah, masalahnya saya itu mikir Pak Muklis. Gula saya sudah 80, misalnya 80. Kalau saya jalan, misalnya visita atau jalan-jalan itu tambah gemeter. Lah, akhirnya saya dengan kondisi sudah umur sekian, dengan ya mungkin banyak sekali komorbid. Jadi kalau puasa saya itu, maaf saja, saya lebih baik tengok-tengok, istilah wong Jawa tengok-tengok di tempat yang ber-AC. Itu tadi mengenai olahraga itu Pak Muklis. Ya. Jadi saya hanya menambah itu pada diri saya itu ada hipoglikemi. Jadi kalau saya gerak mesti keringat dingin. Daripada saya batal puasanya, saya istilahnya istirahat aja di kamar. Sekian dulu Pak. Aku suka matur nuwun. Dokter Yusuf, umur 76 masih berpuasa, Pak? Tasih. Kalau dados dekanipun Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Surabaya. Jadi saya harus ke sana ya sering meninjau ke lab-lab itu jadi jalan-jalan. Tetapi untuk kondisi saya ini, saya harus setiap pagi kalau tidak bulan puasa, saya jalan 30 menit. Jalan 30 menit di depan rumah. Dokter Yusuf, kalau bulan puasa tetap visite ke pasien apa istirahat? Alhamdulillah Pak Muklis, semenjak pandemi itu saya sudah tidak praktek lagi. Terima kasih Pak, memberi kesempatan pada kami yang muda ya Pak ya. Mboten wani kula daripada saya kesambet Covid. Saya juga selalu saya juga selalu mengingatkan guru-guru saya yang senior, dokter, prof, mbok istirahat, boten visit diserahkan ke kami aja daripada kena COVID gitu loh. Jadi kami menakut-nakuti daripada kena COVID. Akhirnya kami dapat limpahan pasien, alhamdulillah. Pak Muklis itu bagian infeksi ya, infeksi.
kami kalian kenal Prof Soeharto, almarhum Prof hafal Soeharto. sangat itu yang Erlangga. menguji saya, konsultan penyakit infeksi, guru saya yang baik itu. Iku konco saya dolan itu barang Masya saya, Allah. Pak Harto. Alhamdulillah. Sekarang di sana ada namanya Vitanata, ada namanya Vita. Pak Lah, Vita itu Nasron. ponakan kula. Oh, Masya Allah. Pak Vitanata ujian S3 yang menguji saya. Alhamdulillah. Masya Allah, nanti saya tanya itu nanti Pak Muklis, Pak, saya tanya. Yang diuji aja pintar sekali, apalagi yang menguji biasa saja. Dokter Nyuwun Sewu, masih ada Maka, 2 pertanyaan ini. Ada pertanyaan lainnya. Saya Assalamualaikum Pak Muklis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu. Dan Dokter Muklis masih ada 2 pertanyaan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dari Nyuwun Sewu. Dari Kendari, Bu. Oh ya, silakan lebih dulu, Pak. Setelah ini saya bacakan ada 2 pertanyaan di chat box. Silakan Bapak dari Kendari. Kendari sudah setengah 8. Alhamdulillah dalam persiapan kita menghadapi Ramadan, apa yang disampaikan tadi dan Dr. Mukhlis, ada beberapa hal yang perlu kita. Yang pertama barangkali untuk mempersiapkan itu adalah barangkali perlu kita diberitahukan ke seluruh jamaah kita agar dalam awal menyambut datangnya Ramadan adalah ada doa. Barangkali itu perlu disampaikan dulu kepada kita semua agar kita mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, doa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan yang kedua harus kita lakukan adalah niat yang baik untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang perlu harus kita lihat adalah bagaimana mempersiapkan mental kita sehingga mental ini memberikan suatu kekuatan di dalam diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan sehingga mental kita ini menjadi kuat di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang tadi pertama itu adalah doa kita dan niat kita. Nah, ini barangkali perlu harus disampaikan kepada kita agar doa-doa itu memberikan kekuatan kepada diri kita. Yang ketiga, Pak Dokter Pak Dokter Mukhlis tadi mengenai tentang ada beberapa buah yang bisa mengandung lambung kita itu, asam lambung kita. Nah, saya itu macamnya tomat itu sangat senang sekali memakan tomat. Jadi karena macamnya saya loyo badan saya makan tomat itu memberikan kekuatan dalam tubuh saya. Tetapi memang ada pengaruhnya di lambung. Nah, ini barangkali apa yang saya lakukan sehingga tomat ini saya kurangi karena itu mengandung vitamin C. Nah, itu kebanyakan kalau saya merebus baru saya makan karena itu memberikan kekuatan rasa saya di dalam diriku, memberikan fit di dalam kehidupan saya. Tetapi apa yang dikatakan tadi itu bisa mempengaruhi lambung. Benar sekali itu karena saya rasakan. Nah, ini barangkali perlu saya lebih mengetahui sehingga apa yang saya lakukan sehingga tomat ini jangan terlalu, apakah saya membatasi makan makannya 1 hari, setiap hari saya harus konsumsi tomat. Nah, ini barangkali perlu sedikit diberikan tip-tipnya sehingga bisa saya mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita simpan dulu ya Dok, nanti untuk yang pertanyaan pertama dan kedua nanti Dokter Agus sekaligus nanti mungkin terakhir menutup. Kemudian ada 2 pertanyaan yang terkait dengan Dokter Mukhlis. Pasien yang mengkonsumsi obat hipertensi. Nah, mana yang lebih baik pada saat sahur atau pada saat berbuka puasa atau menjelang tidur minumnya? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau maghribnya itu jam 21 malam? Sayangnya ini tidak disebutkan subuhnya jam berapa, Dok. Monggo silakan Dokter Mukhlis sebelum saya beranjak ke Dokter Agus. Pasien hipertensi harus mengkonsumsi obat secara teratur setiap hari. Prinsip obat hipertensi yang kita minum sekali sehari itu akan beredar di dalam darah selama 24 jam. Jadi kalau yang terbiasa minum pagi hari, tolong dirubah menjadi pada waktu sahur. Tapi kalau yang biasa diminum malam hari, tidak ada perubahan. Prinsip ketika diminum kan dia bekerja selama 24 jam. Jadi enggak apa-apa. Hanya kalau pada waktu pagi ya tolong dimajukan ketika sahur. Lalu
kalau kalau buka puasanya jam 21, saya kira Allah tuh sudah memberi kekuatan kepada kita yang luar biasa. Orang yang hidup dibuka puasa jam 21, sahurnya jam 2 malam, ya tetap biasa saja. Karena apa? Suasana di sekitar itu ternyata tidak terlalu panas seperti di Indonesia. Coba kalau kita di Indonesia dengan hawa panas gini, buka puasa jam 21, sahurnya jam 2. Jadi Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi iklim yang berbeda-beda. Demikian Bu Rini. Matur suwun Dokter Mukhlis. Monggo Dokter Agus, 2 pertanyaan dari Kendari tadi tentang terkait dengan persiapan kita dalam hal doa dan yang lainnya. Silakan Dokter Agus. Ya, doa selalu harus kita panjatkan ya, karena doa itu mohal ibadah. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa apapun, itu doa itu mesti senantiasa mengikuti dari apa yang kita lakukan. Termasuk menyambut Ramadan, termasuk kita mau, pokoknya apa saja, itu mesti selalu ada doa di situ. Dan doa tidak harus dengan bahasa Arab. Artinya doa itu bisa kita panjatkan dengan bahasa kita sendiri, kecuali doa-doa yang dikhususkan, ya dikhususkan misalnya doa ketika sholat itu nggak boleh dirubah, tidak boleh dengan bahasa sendiri, dengan bahasa yang sudah dituntunkan oleh Nabi. Tetapi untuk doa-doa yang lain, kita mohon keberkahan, kita mohon apa yang kita lakukan selalu berada di dalam kebaikan, itu harusnya selalu mengikuti setiap aktivitas kita, minimal basmalah, itu minimal. Tapi yang lain-lain ada yang khusus yang bisa kita panjatkan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah diskusi kita atau kajian kita hari ini sangat menarik, dan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Dr. Mukhlis luar biasa sekali ya. Dan mudah-mudahan akan menjadikan puasa kita itu lebih berkualitas. Karena kita bisa berpuasa dengan bugar, maka amalan-amalan yang kita lakukan juga kita lakukan dalam kondisi yang bugar, insya Allah akan menjadi amalan yang jauh lebih baik. Demikian, ya insya Allah di Sabtu depan sudah di bulan Ramadan, kita juga akan masih tetap melakukan kajian. Nah, nanti kita akan lebih banyak bicara tentang hikmah Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum kita akhiri pertemuan pagi hari ini, saya juga berharap ada closing statement dari Dr. Mukhlis. Monggo Dok. Ya, terima kasih. Allah mewajibkan kita bagi orang yang beriman untuk berpuasa karena Allah menciptakan kita dengan berbagai variasinya. Untuk itu, puasa Ramadan, monggo dijalankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita yang bisa menilai saya bisa kuat puasa atau tidak. Tapi yakinlah bahwa hasil akhir puasa itu tidak hanya sehat jasmani, tapi yang penting sehat rohani, dan kita semakin dekat dengan Allah, selalu berprasangka baik dengan Allah. Apapun yang diberikan Allah, kita selalu berprasangka baik. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Demikian Dr. Eka Rini. Matur suwun Dr. Mukhlis, matur nuwun Dr. Agus Sukaca. Kita bertemu lagi pada hari Sabtu minggu depan untuk seri yang 102 nih Dok. Nah Bapak Ibu, tak terasa kita sudah melewati waktunya itu hampir 15 menit karena sepertinya seru sekali apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, dan membawa insight pada kita bahwa berpuasa tidak hanya kita lihat dari sisi bahwa itu suatu kewajiban bagi seorang muslim, namun juga dari sisi kesehatan. Mudah-mudahan dengan puasa kita bisa memasuki puasa Ramadan ini dengan baik, dan sampai dengan akhir tetap baik juga, baik dari sisi kesehatan maupun meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Amin. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini tentu saja banyak salah dan khilaf yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathul qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.